Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas dalam bincang santai ini tentang eksekusi masalah ya. Jadi sebelum kita mengeksekusi masalah ini, kalian harus tahu karakter kalian ini seperti apa. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena karakter ini akan bisa menentukan seseorang itu bisa mengeksekusi masalah atau tidak. Kucing saya buat dia bisa mengeksekusi masalah atau tidak, atau semakin bertele-tele atau semakin melebar masalahnya, itu bisa karena kalian sendiri. Sebelum kita membahas eksekusi masalah, kita harus tahu kalau masalah itu sebenarnya bersumber dari dalam diri kita sendiri. Jadi lebih baik jika kalian bermasalah dengan seseorang, harus merenung ke dalam sendiri ya, ke dalam sendiri. Apa yang sudah kita perbuat pada seseorang tersebut. Misalnya kalau kalian suka mencari-cari masalah, kemudian seseorang itu menampar balik, ya jangan menyalahkan orang tersebut ya. Karena sumber dari masalah adalah kalian sendiri semacam itu. Andaikan kalian saat ini tidak melakukan sebuah kesalahan, mungkin juga karena perjodohan di masa lalu, di mana seseorang itu hadir kembali dalam kehidupan saat ini untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada kalian. Jadi apapun masalah kalian itu semuanya bersumber pada tulisan tangan kalian sendiri, perbuatan kalian sendiri. Akan tetapi kalau kita punya akal yang jernih, pikiran yang bersih, kita akan bisa berusaha untuk memupus karma buruk di masa lalu dengan tidak menanggapi apa yang sudah dilakukan seseorang tersebut pada kehidupan kita. Biarlah dia memperpanjang karmanya, sedangkan kita harus memupus karma kita. Jadi itu pilihan hidup masing-masing. Kembali lagi pada mengeksekusi masalah. Ada beberapa sifat yang membuat masalah menjadi melebar atau bertele-tele atau macet. Yang pertama, sifat yang terlalu meminta kesempurnaan. Hidup ini tidak ada yang sempurna ya, selalu ada plus minus, selalu ada kondisi di mana kita harus menanggung risiko apa yang sudah kita putuskan. Dan kesempurnaan ini membuat seseorang itu membuat semakin melebar masalahnya, dicari sampai detail, pada akhirnya hari-harinya habis untuk meneliti itu saja, sedangkan waktu terus berjalan. Akhirnya dia rugi di waktu, masalah tidak kelar-kelar ya, seperti itu. Kemudian sifat yang berkeluh kesah ini membuat seseorang itu melihat sebuah masalah itu akan berat sekali. Masalah kecil menjadi berat dikarenakan belum melakukan sesuatu, belum melakukan usaha, tapi sudah gerundel di hati, berkeluh kesah, begini, dan itu akan menarik penderitaan yang lainnya di dalam hidupnya. Karena energi kita ini memancar keluar, dan energi kita ada medan magnetnya yang akan menarik kondisi energi yang sesuai dengan diri kita. Kalau energi kita berkeluh kesah, menganggap semua penderitaan hidup ini adalah begitu dalam, otomatis permasalahan yang baru akan tertarik masuk dalam kehidupan kalian. Seperti itu. Terus ada lagi sifat yang selalu fokus pada satu hal, sehingga tidak bisa melihat pintu yang lainnya. Misalnya kalian menyukai seorang laki-laki ya, atau perempuan, padahal seseorang ini sudah tidak menyukai kalian, tapi kalian masih mempertahankan, menggenggam erat. Yang terjadi adalah hari-hari kalian akan dipenuhi kesedihan dikarenakan kalian tidak bisa melepaskan sebuah kondisi seorang tersebut. Hal itu akan membuat masalah bisa bertahan lama dikarenakan kalian hanya terpaku pada sosok tersebut, seakan-akan dialah yang terbaik, sangat baik untuk kehidupan kalian, padahal dia itu sudah menyakiti kalian. Sehingga dengan terlalu fokus hal ini,
kalian tidak akan bisa melihat sosok yang lainnya yang lebih bagus, lebih baik di dalam kehidupan kalian. Jadi ada beberapa sifat dari kita yang membuat permasalahan itu semakin melebar, semakin dalam, dan macet di situ saja, tidak kelar-kelar. Itu karena sifat kalian juga. Kalau kalian sudah menyadari sifat kalian sendiri, otomatis kalian bisa memperbaiki diri sendiri agar bisa mengeksekusi masalah kehidupan kalian lebih cepat lagi. Kemudian selanjutnya, apa yang kita kerjakan agar eksekusi itu bisa cepat terselesaikan? Yang pertama, kalian harus mengetahui akar permasalahannya seperti apa. Ini perlu sekali. Kalau kalian tidak mengetahui akar permasalahannya, tentunya tidak akan bisa mengeksekusi masalah tersebut. Kadang-kadang permasalahan timbul karena prasangka buruk, itu juga bisa terjadi. Ya, kita terlalu berprasangka pada orang-orang di sekitar kita sehingga prasangka itu membentuk pikiran kita, pada akhirnya akan membenci orang tersebut dan timbullah masalah dalam kehidupan diri kita. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah positive thinking ya. Jika kalian sudah membenci seseorang, kemudian seseorang itu begini, cobalah lahirkan di dalam pikiran kalian positive thinking pada orang tersebut. Dengan begitu, kalian tidak akan semakin dalam membencinya. Ada sebuah kejadian di mana saya memiliki seorang teman, dia itu hampir 75% kehidupannya saya mengetahui sekecil-kecilnya ya, hampir 75%. Kemudian dia curhat dengan saya. Dia ini menjalin sebuah hubungan di mana hubungan ini agak kurang harmonis. Saya berusaha mendamaikan, saya berusaha merukunkan kembali, sebenarnya seperti itu. Jadi saya optimalkan hubungan mereka berdua, caranya bagaimana sehingga mereka terjalin komunikasi kembali. Akan tetapi ada sebuah kejadian di mana pihak si laki-laki ini juga curhat. Kalau saya hanya menganggap dia sebagai sahabat, tidak lebih dari itu. Karena saya tidak bisa memberi harapan lebih kepadanya. Seperti itu. Sebenarnya ini bagus juga ya. Jadi seorang laki-laki ini sudah menunjukkan apa yang dia pikirkan, kalau dia sebenarnya tidak bisa menerima seseorang ini kalau menjalin sebuah hubungan yang lebih. Kemudian saya integrasi ceweknya, bagaimana pandangannya pada si cowok ini. Si ceweknya ini bilang, saya sadar bunda, dalam kehidupan saat ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu. Jika saat ini saya dipertemukan dengan seseorang laki-laki seperti ini, saya harus membayar hutang saya. Ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Namun saya juga menyadari seseorang ini pada akhirnya akan tumbuh perasaan suka jika sering berkomunikasi. Saya lihat sebenarnya dua orang ini saling menyukai. Yang satunya beralibi karena masa lalu, yang satunya beralasan karena tidak bisa membahagiakan. Jadi keduanya ini sama-sama membohongi dirinya masing-masing. Itu yang saya lihat. Nah, kemudian di suatu hari ada sebuah kejadian sehingga mereka ini berantem. Dan sayangnya si cowok ini berprasangka buruk kepada saya. Waduh, jadilah membenci saya. Padahal saya ini selalu menasihati si cewek ini untuk selalu berbaikan, untuk selalu tidak menimbulkan permasalahan, untuk tidak selalu gimana ya, yang namanya cewek ya, kalau sudah kesal itu ceret semacam itu. Jadi saya sudah nasihati, udah semuanya sudah berlalu. Lah yang herannya kalau si cowok ini tidak menyukai si cewek, kenapa sampai marah kepada saya atas perpisahan mereka? Padahal sungguh-sungguh saya tidak punya maksud untuk memisahkan mereka. Dan saya selalu nasihati untuk si cewek ini untuk selalu berbaikan dengan si cowoknya. Tapi entahlah kenapa membenci saya. Karena ada prasangka buruk pada saya. Pikirannya saya sudah mempengaruhi si cewek ini untuk melakukan tindakan yang begini sehingga memutuskan hubungan mereka.
Sampai sekarang mereka berantem dan saya sendiri, waduh, kenapa saya kena imbasnya? Saya ini loh selalu nasihatin mereka berdua untuk berdamai, untuk berbaikan, untuk membayar karma buruknya. Karena pada kesempatan hidup saat ini merupakan wadah yang terbaik kita berbuat kebaikan ya. Agar di kehidupan yang mendatang kita menjadi lebih baik lagi daripada saat ini. Itu tadi ya, prasangka buruk membuat timbulnya sebuah permasalahan. Sebenarnya itu tidak akan terjadi jika seseorang itu selalu mengutamakan prasangka baik di dalam kehidupannya. Dan bagaimanakah kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tepat? Dengan waktu yang cepat, tentunya sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi jika kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya. Nah, di sini saya akan beri tahapan-tahapannya. Yang pertama, sadar akan masalah. Sadarilah kalau hidup kalian ini memang ada sebuah masalah. Jangan seolah-olah, "Wah, saya nggak bermasalah. Itu hal biasa." Jadi menyepelekan sebuah masalah, pada akhirnya masalah itu akan selalu tersimpan dan semakin menumpuk dengan permasalahan lainnya. Semakin banyak permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian akan semakin membuat pikiran menjadi tertekan ya. Jadi sadarilah kalau masalah itu memang ada di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, pahamilah masalahnya. Jadi kalau kalian sudah menyadari masalah yang ada, carilah tahu permasalahan ini sebenarnya akarnya itu bagaimana, mengapa timbul masalah. Jika kalian sudah mengetahui akar permasalahannya, tentu akan bisa mudah untuk mengeksekusi dengan tepat ya, mencari solusi jalan keluarnya. Kalau sudah mengetahui penyebabnya, sederhanakan. Jangan bertele-tele, jangan dipetani lagi, tidak akan ada habisnya. Sederhanakan permasalahan tersebut. Misalnya ini ya, ada contoh seseorang curhat ke saya, di mana dia percaya pada leluhurnya. Untuk menghormati leluhurnya, dia ini bakal dupa. Akan tetapi ada seseorang yang merasa keminter, merasa pinter, tidak menyukai kegiatan tersebut. Kenapa? Kita harus memahami kenapa orang ini tidak menyukai. Apakah prasangka buruk? Ataukah ada hal yang lainnya yang ada di dalam pikirannya ya. Kemudian seseorang ini saya nasihati, saya sederhanakan permasalahannya. Kamu dengan orang tuamu harus bagaimana? Harus menghormati atau harus menelantarkan? Dijawabnya menghormati. Ya udah, kalau kamu yakin dengan orang yang lebih tua harus menghormati, lakukanlah itu kegiatanmu itu dan abaikan orang-orang yang berpikiran negatif, karena kemungkinan orang-orang yang berpikiran negatif ini punya prasangka buruk terhadap apa yang kamu lakukan. Sedangkan yang dia lakukan adalah sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih pada leluhurnya atas keberkahan yang dilimpahkan untuk saat ini. Bagaimanapun kemakmuran yang kita jalani saat ini juga ada unsur dari kerja keras para leluhur kita. Sudah sewajibnya kita harus bersyukur, mengucap terima kasih, memberkati dan lain sebagainya pada leluhur kita. Karena yang namanya leluhur ini tidak hanya yang terdahulu dari beberapa abad yang lalu. Yang namanya leluhur itu adalah seseorang yang lebih tua daripada kita, bisa juga kakek, nenek, ayah, ibu dan lain sebagainya. Ya, itu juga merupakan leluhur dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak menghormati keluarga kita yang lebih atas, itu namanya apa? Kurang ajar, seperti itu. Ya, itu ya. Jadi jangan berprasangka negatif, terus sederhanakan permasalahan menjadi simpel, jangan semakin diperlebar. Kemudian setelah kita memahami permasalahan, setelah kita menyimpelkan masalah, menyederhanakan masalah, yang kalian lakukan adalah mencari jalan keluarnya. Kalian cari jalan keluarnya, caranya apa saja. Kalian tulis
Kemudian kalian tulis juga efek nantinya seperti apa. Kalau saya melakukan ini nanti kejadiannya seperti ini. Kalau saya melakukan ini nanti seperti ini. Jadi dengan begitu kalian bisa mencari resiko yang minim dalam melakukan eksekusi masalah tersebut. Yang namanya perbuatan itu selalu ada kondisi kita harus beresiko pada pilihan hidup kita. Jadi kalau kalian melakukan keputusan ini, otomatis ada resiko yang harus kalian terima nantinya. Tidak ada namanya keputusan tanpa resiko. Itu harus kalian sadari. Hanya kalau kalian terlalu meminta kesempurnaan, yang ada hidup kalian akan menjadi macet jalan di tempat ya. Jadi harus berani mengambil resiko. Apa yang harus kalian lakukan jika keputusan kalian nanti dijalankan. Dengan begitu kalian sudah bersiap-siap apa yang harus dilakukan jika resiko ini terjadi. Sudah dipersiapkan ya. Kemudian yang kalian lakukan adalah mengatur strategi penyelesaian masalah harus bagaimana. Berhadapan dengan seseorang itu ada karakternya yang macam-macam. Karena untuk menyikapi perwataan seseorang itu butuh strategi juga ya. Misalnya kalau seseorang wataknya kayak banteng ketaton, nyeruduk, suka cari-cari masalah, yang kalian lakukan adalah seperti apa. Kemudian kalau seseorang itu yang karakternya lemah lembut, yang kalian lakukan juga harus seperti apa, agar permasalahan ini bisa cepat terselesaikan ya. Jadi setiap kondisi akan memiliki jawaban, jalan keluarnya masing-masing, tidak bisa dipukul rata dalam menyelesaikan sebuah masalah. Demikian saja teman-teman untuk eksekusi masalah, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu saya diberi masukan-masukan.